Ayo mulai. Sorry, Minta, kamu masih di silence. Iya, anjir. Oke, ulang. Serius, serius. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan dengan dosen pengampu yaitu Padika Darmawansyah. Materi yang akan kami jelaskan berjumlah 15 poin, yaitu yang pertama ada konsep pelayanan, lalu pengertian keperawatan, lalu ada sudut pandang pelayanan keperawatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan keperawatan, pelayanan keperawatan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lalu ada konsep dasar sistem, pengertian sistem, konsep dasar kesehatan, pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, teori sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan, lalu yang terakhir ada tingkat pelayanan kesehatan. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Anissa. Kami persilahkan. Oke, yang pertama ada konsep pelayanan. Jadi pelayanan atau customer service itu secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui pelayan ini. Keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Nah, kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia itu, pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan atau membantu apa yang diperlukan seseorang. Nah, ada 3 bentuk pelayanan. Yang pertama itu layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan, dan yang terakhir layanan dengan perbuatan. Nah, yang materi kedua ada pengertian keperawatan. Keperawatan itu didefinisikan sebagai suatu ilmu yang memiliki peran besar dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat. Nah, peran besar yang dilakukan keperawatan itu berupa adanya upaya perlindungan, promosi, dan pengoptimalan status kesehatan, serta keterampilan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Selain itu, keperawatan juga berperan dalam tindakan pencegahan kesakitan dan trauma, memberikan fasilitas perawatan, membuat diagnosis sesuai respon yang disampaikan pasien, memberikan advokasi atau perlindungan bagi individu, keluarga, masyarakat, dan populasi. Nah, keperawatan itu dapat diwujudkan dengan adanya pelayanan keperawatan profesional yang merupakan bagian terintegrasi yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sudut pandang pelayanan keperawatan. Yang pertama ada perspektif pasien, individu, keluarga, dan komunitas. Maksud di sini adalah pasien atau keluarga pasien mengartikan kualitas sebagai kehadiran perawat atau tenaga kesehatan. Yang kedua ada perspektif perawat, di mana mutu didasarkan pada sudut pandang perawat sering diartikan sebagai penyediaan layanan, pemeliharaan yang memadai pasien membutuhkannya untuk mandiri atau untuk menyingkirkan penyakitnya. Yang ketiga itu ada perspektif manajer keperawatan, yaitu berfokus pada kualitas layanan dalam pengelolaan staf, pasien, dan masyarakat yang baik dengan menerapkan pengawasan. Yang ketiga ada perspektif organisasi jasa atau profesi. Ini tuh menyatakan bahwa kualitas pelayanan diharapkan kelangsungan hidup. Pertimbangan penting adalah jenis dan kualitas pegawainya dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab institusi karena perawatan dan tes pasien yang tidak tepat, dampak finansial dari sumber daya kelembagaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pelayanan keperawatan. Yang pertama ada keandalan, terus yang kedua ada responsiveness atau respon cepat, yang ketiga ada jaminan garansi, yang keempat ada empati, yang kelima ada materi, terus yang keenam ada biaya, yang ketujuh ada kontak pribadi tingkat tinggi atau komunikasi. Baik, selanjutnya.
Baik. Aku ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan menurut undang-undang. Menurut Kementerian Kesehatan RI, ada beberapa aspek yang akan diperbaiki melalui penerapan Undang-Undang Kesehatan ini antara lain, 1. Alihkan fokus dari pengobatan ke pencegahan, 2. Mempermudah akses terhadap pelayanan medis, 3. Menyiapkan sistem kesehatan yang tahan bencana, 4. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan, 5. Mengatasi kekurangan tenaga medis, 6. Mendorong industri kesehatan untuk mandiri dalam negeri dan mendorong penggunaan teknologi kesehatan terkini. 7. Menyederhanakan proses perizinan layanan kesehatan. 8. Melindungi staf medis pada khususnya. 9. Mengintegrasikan sistem informasi medis. Lalu selanjutnya ada konsep dasar sistem. Dalam suatu sistem, setiap unsur atau komponen harus memberikan manfaat yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan sistem itu sendiri. Apabila sistem mempunyai komponen atau elemen yang tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, maka elemen atau komponen tersebut bukan merupakan bagian dari sistem. Suatu sistem tidak dapat berfungsi hanya dengan satu bagian, sehingga kerjasama seluruh elemen dan subsistem sangat diperlukan. Setiap elemen memiliki mekanisme dan fungsinya masing-masing. Dengan bekerja sama, sistem dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem itu sendiri dapat berupa komponen-komponen yang abstrak, tidak terlihat, atau nyata terlihat. Karena sistem adalah alat untuk mencapai tujuan, sistem bahkan dapat menjadi tujuan itu sendiri. Suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri, sehingga harus diciptakan dengan perencanaan yang baik agar dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, tadi telah disinggung sedikit mengenai konsep dasar sistem. Yang akan saya bahas di sini adalah pengertian sistem. Sistem merupakan sebuah rangkaian jaringan kerja yang tersusun dari elemen-elemen yang memiliki keterkaitan untuk tujuan tertentu. Ada pendapat lain juga menjelaskan bahwa sistem adalah suatu jaringan proses kerja yang saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan melakukan suatu kegiatan. Dapat kita simpulkan bahwasanya sistem merupakan kombinasi dari banyak faktor, komponen, ataupun variabel yang saling berinteraksi, terintegrasi menjadi bentuk satu unit, sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya adalah konsep dasar kesehatan. Sehat sendiri menurut WHO adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, dan bukan hanya bebas dari penyakit ataupun kesakitan. Ada kesehatan juga di sini. Kesehatan adalah keadaan sejahtera tubuh, jiwa dari permasalahan sosial, dan memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya, jenis pelayanan kesehatan akan dijelaskan oleh Alin. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Kepuasan pasien merupakan indikator utama keberhasilan pemberian pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperoleh setelah pasien membandingkan dengan apa yang dirasakan. Untuk selanjutnya, jenis pelayanan kesehatan. Jenis pelayanan kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pelayanan kedokteran adalah pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran. Medical service ditandai dengan cara perorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta sarannya terutama untuk perorangan dan keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat, ditandai dengan cara perorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat. Contohnya untuk pelayanan kedokteran kan bisa kayak di rumah sakit. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan itu sering dilakukan di sekolah, di puskesmas, penyaluran eh, setiap desa, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zidan. Yaitu ada sistem pelayanan termasuk sistem kesehatan Indonesia yang dihasilkan dari daerah yang mencakup yaitu daerah budaya dan budaya dan pelayanan kebudayaan informasi yang dilakukan di Indonesia menjadi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau JAMKESDA. Jaminan kesehatan daerah atau JAMKESDA, pelayanan kesehatan dasar gratis, ekonomi rumah sakit, BLU, dan ekonomi KESDA atau KESDA. Misalnya yaitu ada teori sistem keperawatan. Teori sistem muncul karena pendekatan reduksionis tidak mampu menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Pendekatan reduksionis adalah cara mengatasi permasalahan dengan cara memecah permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa membuat hubungan antar elemen yang berbeda. Pendekatan ini mirip dengan pendekatan mekanis. Teori sistem telah ada sejak tahun 1930-an dan 1940. Dan teori ini tidak melihat permasalahan secara mekanis dan sedikit demi sedikit, namun melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Ahli teori sistem yang berpengaruh antara Norbert Wiener yang memelopori penerapan sistem dalam teknologi komunikasi kontrol atau sibernetika, dan Ludwig von Bertalanffy yang menerapkan sistem pada biologi dan melahirkan teori sistem umum Jefferson 2011. Selain itu, Hastert dan Kevin 2014 mengelompokkan teori sistem menjadi 6 jenis, yaitu 1. Teori sistem umum, 2. Teori sistem kehidupan, 3. Teori sistem model matematika, dan keempat sibernetika, dan yang kelima sistem sosial, dan yang keenam teori sistem fisiologis. Baik, yang selanjutnya ada pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan dapat diberikan dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dokter praktik swasta, dan lainnya. Itu untuk sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Lalu, masyarakat saat ini semakin ketat menyoroti layanan kesehatan dan profesional kesehatan. Publik di sisi lain meminta pelayanan medis yang baik di rumah sakit. Pemerintah tidak dapat memberikan layanan sesuai rencana karena beberapa keterbatasan, kecuali rumah sakit swasta yang berorientasi komersial, mereka mampu memberikan pelayanan medis yang lebih baik dari rumah sakit lainnya. Next. Adapun faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan, yaitu ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan dari penyedia layanan kesehatan atau rumah sakit maupun dokternya. Adalah yang pertama fasilitas pelayanan, biaya pelayanan, dan jarak.
Sedangkan ada dua faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan dari masyarakat atau pengguna layanan kesehatan, yaitu adalah tingkat pendidikan dan status sosial. Next. Adapun tingkat pelayanan kesehatan yang terdiri atas yang pertama, fasilitas pelayanan tingkat pertama, lalu ada fasilitas pelayanan tingkat kedua, dan yang terakhir ada fasilitas pelayanan tingkat ketiga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada beberapa kekurangan yang ada di kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ayo kita Zoom. Kak Dika. Ayo zoom. Kakak, ini tuh nanti tuh Ih, simpen di sini. Gimana di kamu? Ini titik simpennya di mana? Apa? Recordnya. Belum dimatiin recordnya juga. Udah Udah belum?